Halo, ketemu lagi di podcast gue. Di beberapa episode ke depan, gue akan cerita tentang pengalaman gue pergi ke Nepal dan nekat trekking ke Everest Base Camp. Dalam kondisi gue seumur hidup belum pernah naik gunung sekalipun. Ya, kurang lebih akan ada 3 atau 4 episode ya, menceritakan pengalaman gue di Nepal. Langsung aja kita simak. Hal pertama yang mau gue ceritain adalah 3 minggu sebelum gue mendarat di Nepal, gue sama sekali nggak ada bayangan kalau gue akan actually berada di Nepal beneran. Jadi lagi itu di satu hari Sabtu, hari libur pertama gue setelah kelar satu project yang lumayan panjang ya di hari Jumatnya. Sabtu pagi itu gue nyetir lah on the way ke rumah nyokap gue sama anak gue sama istri gue. Di jalan istri gue ya sambil main handphone sambil browsing bilang, nih maskapai lagi ada promo nih. Gue tanya lah, kemana? Ada yang aneh nggak? Istri gue nyaut, ada nih ke Kathmandu, Nepal. Dan spontan sambil nyetir gue nyaut lagi ya, gue nyaut balik. Wah asik tuh, beliin dong. Dan gue lanjut nyetir kira-kira 25 menit ya sampai di rumah nyokap, dan saat itu pula gue udah ada tiket ke Kathmandu, Nepal, one way doang. Di rumah nyokap gue browsing lah apa sih yang bisa dilakuin di Nepal, dan jeng ya ternyata mayoritas orang pergi ke Nepal itu adalah untuk trekking ke gunung, saudara-saudara. Dan gue baru sadar kalau seumur hidup gue sampai dengan hari itu gue belum pernah sekalipun naik gunung. Ya, belum pernah naik gunung. Dan itu kondisinya adalah gue udah kerja kantoran, dan kayaknya terakhir gue olahraga itu 12 tahun sebelumnya lah. Singkat cerita, 3 minggu rentang dari gue beli tiket sampai dengan waktu keberangkatan itu gue habiskan dengan hunting peralatan hiking. Gue juga jogging rutin tiap pagi sore. Nanti gue akan ada satu episode terpisah nih cerita soal jogging ya. Gue ngobrol sama salah satu teman gue yang sudah berkali-kali pergi ke Nepal. Dan yang pasti gue juga browsing tanpa henti ya, supaya gue nggak menyesali keberangkatan gue ke Nepal ini. Nah, ngomongin soal perjalanan ke Nepal, ya gue udah sempet lihat bahwa mayoritas orang pergi ke Nepal itu pengen trekking ya. Tapi gue sendiri baru mutusin kalau gue akan mengambil jalur trek Everest Base Camp itu pada saat gue mendarat di Kathmandu. Itu pun setelah gue ngobrol dengan satu orang pemilik trekking organizer yang gue temuin di mobil saat perjalanan dari bandara ke Thamel. Orang itu namanya Janardan. Ya namanya baru mendarat ya, gue iya aja lah dia ngomong. Dikasih kartu nama dan gue janji, oke, gue cekin dulu ke hotel, nanti abis gue hostel yang murah, hostel. Gue cekin dulu di hostel, nanti abis gue istirahat gue mampir lah ke kantor lo. Nah awalnya ya sempet ragu ya, namanya kita baru datang ke negara yang baru pertama kali datengin, disamperin orang, ditawarin ini itu ya naluri waspada ada lah gitu. Cuman ya gue nggak mau ngecewain karena gue janji gue bakal datang ke kantornya ya. Abis naruh barang gue samperin lah itu kantornya, gue cek kartu namanya, dan ternyata kantornya itu nggak jauh dari hostel, bukan hotel ya, hostel tempat gue nginep. Gue samperin, gue jalan kaki 3 menit, dan ya gue hanya ingin mastiin nih orang beneran apa enggak gitu. Gue samperin, kantornya ada, banner-bannernya ada sesuai kartu nama. Dia ngomong, jelasin gua, dia bukain laptop, dia bukain TripAdvisor, dia bukain Google,
Sambil dia melakukan itu semua, gue minta password wifi ya, gue juga browsing di handphone gue, ini beneran nggak nih website yang dia tunjukin kan. Nah, intinya ya riset kilat lah. Ternyata hasil browsing gue di handphone gue diam-diam itu cukup sinkron lah dengan apa yang dia tunjukin di layar laptopnya. Cukup meyakinkan. Akhirnya kita ngobrol, nego, akhirnya deal. Gue ambil paket trekking solo ke Everest Base Camp ya. Dia provide local guide, dia provide penginapan selama trekking. Dia bilang juga sudah termasuk sarapan, termasuk breakfast, perizinan dan lain-lain. Ya udahlah, intinya deal. Dari situ gue langsung cus cari tempat makan malam karena mata udah lelah dan pengen segera merem ya. Gue makan, gue tidur. Nah, besok paginya pas sarapan di hostel tempat gue nginep, gue ketemu sama satu orang Indonesia, orang Bali, namanya Made. Dia udah sebulan lah di Nepal gitu. Dia kesana untuk meditasi gitu. Terus ngobrol-ngobrol, dia nanya agenda gue apa. Gue bilang ya sementara prioritas utama adalah gue mau trekking ke Everest Base Camp. Nah, ngobrol-ngobrol gitu, dia tertarik dan nggak butuh waktu lama dia bilang, oke, gue ikutan deh. Gue tanya, yakin nih, serius? Iya, serius. Dia nanya, lo latihan apa aja bro? Ya nggak latihan apa-apa, gue cuman jogging seadanya aja. Gue bilang, karena gue sendiri juga emang orang kantoran kan, udah biasa kerja, nggak pernah olahraga, jadi ya persiapan seadanya aja. Terus dia bilang, ya udah deh, gue yakin, gue ikutan. Nah, gue sama dia akhirnya balik ke kantornya Janardan. Gue bilang, nih gue ada partner temen jalan, mau post sharing, ngobrol, udah deal. Akhirnya ya gue dapet temen jalan buat trekking ya. Dan di sisa hari kedua ini ya, sehari setelah gue mendarat Nepal itu ya, gue berdua habiskan hari itu dengan berburu kelengkapan trekking yang masih kurang, yang memang belum gue bawa dari Indonesia gitu. Nah, kita berburu seharian, capek, istirahat, malamnya sorenya kita packing, malamnya kita istirahat cepat. Besok pagi-pagi banget kita langsung OTW ke bandara. Sampai di bandara, terminal domestiknya penuh banget. Cuman kok penuhnya kayak apa ya? Kayak numpuk, kayak penuh nggak normal gitu. Kayak stasiun komuter lain kalau lagi ada kereta telat gitu, peronnya penuh banget, mirip lah kayak begitu. Nah, ternyata setelah gue tanya kanan kiri dengan bahasa kode, gue dikasih tahu, ini udah beberapa hari terakhir, hampir seminggu, cuaca di Lukla itu adalah satu kota kecil yang akan jadi titik start trekking ke Everest Base Camp ya. Nah, udah seminggu terakhir cuaca di Lukla ini lagi kurang bagus. Dan ternyata pula gue baru tahu udah seminggu nih nggak ada pesawat yang bisa terbang ke Lukla. Ya sempet down lah dengernya ya. Cuman kan gengsi lah sama orang-orang di sana ya. Akhirnya gue inisiatif gerilya lah sana sini cari info sambil nunggu kejelasan. Setelah tanya sana sini, kita duduk di ruang tunggu bandara 2 jam lah kurang lebih ya. Muncullah pengumuman, semua penerbangan ke Lukla dibatalkan karena cuaca buruk. Langsung split lah gua. Dia ngurus bagasi, gua ngurus reschedule pesawat. Ya semuanya berlalu begitu cepat. Dalam ya nggak nyampe sejam lah. Sejam kemudian itu kita udah balik ke Tamel, ke Kathmandu, ke pusat kota. Untungnya si Janardan ini dia orangnya bertanggung jawab. Jadi karena kita extend di luar rencana, kita dikasih lah nginep 1 malam free di hostelnya dia. Ah, dia punya hostel? Iya, dia punya hostel. Ya sebenarnya rada kecewa, tapi ya rada lega juga ya. Kecewanya karena dari beberapa hari sebelumnya itu gue udah ngimpi-ngimpi mau trekking gitu, jadi tertunda. Giliran udah harinya ternyata dibatalin. Cuman yang bikin lega adalah ya lumayan tuh gue punya tambahan waktu buat nyiapin mental gitu. Alhasil di hari itu kita balik ke Tamel, kita cuman muter-muter santai di Kathmandu, kita makan momo,
Momo itu apa ya, kayak dimsum, somai, tapi khas Nepal. Isinya ada isi vegetarian, ada isi daging kebo gitu. Nah, habis makan momo, kita pun langsung tidur ya, tidur cepet. Dan ya itu kayaknya malamnya lumayan panjang ya. Cuman akhirnya setelah kecapean kita merem, dan besok paginya kita berangkat lagi dari hostel dengan excitement yang sama seperti sehari sebelumnya. Dan sampai di bandara, kondisinya kurang lebih sama lah seperti hari sebelumnya ya. Dan kali ini karena kita sudah tahu kondisi sehari sebelumnya seperti apa, maka gue sama Made lebih cepat berinisiatif untuk bagi-bagi tugas ya. Dia ngurusin check-in bagasi, gue langsung coba cari-cari info ke pihak maskapai. Nah, check-in praktis berjalan cukup lancar lah kayak gitu. Kita bisa langsung check-in, langsung taruh bagasi, dan langsung masuk ke ruang tunggu. Cuman ya ketidakpastiannya masih amat sangat tinggi. Karena dari apa yang kita dengar, memang katanya cuacanya sudah lebih baik. Cuma belum sepenuhnya stabil. Sehingga boleh terbang apa enggak belum ketahuan. Nah, akhirnya kita nunggu, dan kita nyampe di bandara tuh sekitar jam 7-an sampai jam 8 kita tunggu. Sampai akhirnya kita dapat kabar bahwa cuaca di Lukla sudah terang, pesawat bisa terbang. Nggak pakai basa-basi macem-macem, langsung lah pakai jurus mepet ya, jurus mepet bukan jurus ngepet. Jurus mepet itu maksudnya merapat ke orang maskapai, dengan harapan tentunya kita dikasih dikasih kesempatan buat lanjut pesawat. Karena di sana walaupun sudah ada boarding pass dan lain-lain, kayaknya kemampuan untuk bisa PDKT sama orang lokal itu lumayan berdampak juga gitu. Nah, alhasil ketika dapat kabar cuaca bagus itu, kita merapat dan kita dapat kabar bahwa kita bisa terbang. Buru-buru tuh dari ruang boarding, buru-buru kita ke landasan, kita naik pesawat. Cuman gue nggak tahu entah kenapa ya, karena terburu-buru, namanya juga kita orang desa ya, baru pertama kali ke Nepal. Tahu-tahu gue sama Made itu masuk pesawat yang beda, padahal tiket kita itu ada di maskapai yang sama. Cuman kata orang maskapainya santai aja, ntar juga ketemu di Lukla gitu. Lukla nggak gede-gede banget kok, nanti di bandara sana juga ketemu. Oh ya udahlah, gue nurut aja lah. Nah, akhirnya kita terbang kurang lebih sekitar 10 menitan di udara itu. Tiba-tiba kok berasa pesawatnya nih miring-miring, muter-muter kayak di situ-situ aja. Ternyata dari flight attendant-nya kasih tahu kalau cuacanya memburuk lagi. Dan karena cuacanya memburuk, maka kita terpaksa harus mendarat darurat. Gua nggak tahu tuh nama bandaranya apa, cuman akhirnya kita mendarat darurat di satu bandara di entah berantah, dan kita nunggu selama kurang lebih 1 jam lebih gitu, sampai akhirnya pesawat kita bisa terbang lagi gitu. Nah, kebetulan juga pesawat yang dinaikin si Made juga berhenti juga di bandara itu. Ya sempat turun, ketemu, ngobrol-ngobrol. Setelah 1 jam balik ke pesawat masing-masing, kita terbang, dan 10 menit setelah kita terbang lagi, kita mendaratlah di Lukla. Nah, itu di Lukla itu kita mendarat di satu bandara namanya Tenzing Hillary Airport kalau nggak salah. Nah, itu berdasarkan info yang gue dapat ya, itu adalah salah satu bandara paling ekstrim, paling berbahaya di dunia. Karena apa? Bandaranya itu pas banget ada di pinggir tebing gitu. Jadi kalau salah-salah mendarat atau salah-salah landing ya bisa-bisa nggak sampai ujung runway ya. Atau kalau misalkan mau terbang itu bisa-bisa bukannya naik malah turun gitu. Ya pengalaman yang menarik sih, lumayan seru. 10 menit habis tadi mendarat darurat, kita terbang di udara, 10 menit kemudian mendarat, dan akhirnya kita pun mendarat di Lukla. Satu tempat yang selama ini gue cuma bisa lihat di TV, cuma bisa lihat di YouTube, cuma bisa lihat di
National Geographic, dan akhirnya gue bisa sampai di sana. Sampai di sana sudah ada guide kita di sana, udah pasang papan gitu, Mr. Ponco. Gue nungguin Made dulu, Made mendarat, kita berdua merapat dan kita mendekat dan kita langsung dibawa ke satu tempat istirahat ya. Itu kayak hostel. Tapi di situ kita cuma makan siang doang, dan kebetulan karena kita nggak tahu kondisinya seperti apa, kayaknya kita salah strategi. Karena pagi kita memang belum sarapan, kita pikir udahlah makannya jangan terlalu berat. Ya kita pesanlah sandwich isi omelet alias telur dadar. Dan kemudian di kemudian waktu ya kita menyesal juga tuh pesan itu, sialan kenapa jadinya ya cuman makan roti doang mau jalan sejauh ini gitu. Nah, intinya sampai di Lukla kita ketemu guide kita itu namanya Pima, tulisannya PEMA, Pima Gelu Sherpa ya, panggilannya Pima gitu. Abis makan satset udah tuh kita langsung dibawa start trekking gitu. Dia langsung dari tempat makan kita daftar untuk masuk ke masuk ke Taman Nasional. Gue lupa Taman Nasional apa. Kalau ada yang tahu itu Taman Nasional apa tuh, kalau masuk dari Lukla ke arah Fakding, silahkan tulis di komentar atau kirim message juga boleh ya. Nah, kita ngurus perizinan, beli tiket masuk, dan kita pun langsung jalan. Nah, selama perjalanan ini kita masih bisa ketawa-ketiwi lah, walaupun sebenarnya gua sendiri agak kedodoran dibanding Made. Made ya dia masih fit lah, dia 10 tahun lebih muda dari gua, jadi dia amat sangat lincah. Sementara gua walaupun masih bisa ketawa ya, rasa ngap itu udah berasa tuh dari hari pertama. Ditambah ada satu shit happened yang baru gue sadari saat itu, coy. Jadi celana trekking gue itu kegedean. Jadi hari pertama kita jalan dari Lukla ke Fakding, kurang lebih perjalanannya sekitar berapa ya, 2 jam kalau nggak salah, 2 jam setengah gitu. Itu gue jalan trekking sambil tertawa pedih ya, dibalik ngap-ngapan napas gue. Itu gue jalan dengan celana yang kedodoran. Cuman ya apa daya lah ya, emang kita udah mesti jalan, jadi ya kita nggak bisa berhenti untuk betulin celana gue. Nah, sempat berhenti di beberapa titik foto-foto, kita sempat lewatin suspension bridge, sampai akhirnya kurang lebih itu sekitar jam 2 kayaknya tuh, sekitar jam 2:30 kita sampai di Fakding. Dan kita langsung check-in ke tempat di mana kita diinapkan untuk malam itu. Cuman ya karena kita udah tadi salah strategi di awal, pas nyampe kita kelaparan ya, kita langsung pesen makanan. Dan ya karena kita nggak tahu kondisi ke depan seperti apa, kita juga tidak bawa uang yang berlebih ya, sertifikat tanah juga nggak kita bawa, jadi ya kita makan makanan yang standar. Namanya itu adalah apa yo namanya, ada yang tahu nggak? Itu terdiri dari nasi ya, terdiri dari kari, ada kentang, ada sayur sawi, ada kerupuk. Nah, itu makanan khas Nepal namanya dalbat. Jadi kalau kita ke Nepal nanti akan banyak tuh kelihatan tuh tukang kaos, tulisannya adalah dalbat power 24 hour. Katanya kalau makan dalbat itu kita bisa kuat gitu. Ya sudahlah, nyampe karena kita udah kelaparan, kita makan dalbat dan kita masuk ke kamar, istirahat kurang lebih sekitar 1 jam lah. Menjelang jam 4 gitu kita jalan-jalan sore ya. Ya sebenarnya nggak jalan-jalan juga ya, karena kita itu seharian dari turun pesawat sampai dengan detik itu kita memang full jalan. Cuman di situ gue ada satu misi khusus yang harus mau nggak mau, walaupun udaranya dingin dan guanya lumayan ngap, harus gue jalani. Apa itu misi khususnya? Ya mencari tukang jahit atau tukang sabuk supaya celana gue bisa diikat dan tidak kedodoran. Karena gue pikir perjalanan gue masih sekian hari, kalau sekian hari jalan dengan celana kedodoran mampus juga gue.
gitu ya. Sore-sore itu kita jalan, dapet bukan tukang sabuk sih, tukang webbing ya. Cuman gue minta dijahitin supaya bisa jadi ikat pinggang, jadilah gitu. Gak berapa lama habis di gesper itu kita baliklah ke penginapan ya. Kita balik ke penginapan dan kita berpikir bahwa walaupun 1,5 jam sebelumnya kita baru makan dalbat nih, karena kita pengen tidur cepet, kayaknya mendingan kita early dinner aja lah. Ya sudah, akhirnya habis dari tukang jahit balik ke penginapan dan kita langsung pesan makan malam. Dan tahu apa makan malam pertama kita di situ? Kita makan mie instan, saudara-saudara. Mie instan pakai sawi, pakai potongan wortel, dibanjiri kuah yang cenderung hambar. Ya sudahlah, kita terima saja itu. Akhirnya kita makan terus udah masuk kamar, gelisah dikit, nggak lama udah tuh ketiduran. Dan tidurnya nggak berasa aja, tahu-tahu pagi-pagi itu kamar kita udah diketok. Kurang lebihnya kata si guide kita, kata si Pima, bro ayo bro, siap-siap jalan kaki lagi. Waduh, sudahlah, pagi itu kita siap-siap. Kita sepakat kita nggak mandi gitu. Kita sepakat kita nggak mandi dan kita langsung packing. Ya kita packing karena malamnya kita mau tidur bongkar-bongkar barang ya. Biasalah, baru hari pertama kita belum memahamin situasi, jadi ya masih belum kebentuk polanya. Alhasil pagi-pagi kita mesti packing ulang. Nah pagi itu kita sarapan, nggak usah ditanya ya sarapannya apa, sarapannya dalbat lagi ya. Kita sarapan dalbat dan kurang lebih sekitar jam 7:15, setengah 8 lah, kita mulai melanjutkan trekking hari kedua menuju Namche Bazaar. Nah, ngomongin soal jalan buat trekking ini, menuju Namche Bazaar ini buat gua punya kesan yang mendalam, karena di hari kedua inilah harinya dimana gua menyesali datang ke Nepal. Kenapa? Karena perjalanan hari kedua ini terasa begitu panjang, begitu melelahkan. Dan ya kayaknya sekitar 60% atau 70% perjalanan lah, itu perjalanannya asli full nanjak. Untuk orang kayak gua yang udah belasan tahun gak olahraga dan cuma persiapan dengan jogging 2 minggu, ya itu terasa berat banget gitu. Ya cuman ya udahlah, gue jalanin. Kita trekking pagi-pagi seperti biasa ya, kita masih bisa ketawa ketiwi. Dan ini juga satu hal yang menarik, kalau rombongan lain, grup lain itu biasanya jalan itu mereka baru jam 8, setengah 9. Nah cuman gue nggak tahu, mungkin ini guide kita paranormal kali ya, dia tahu kita orang Indonesia, bukan dari tempat yang ketinggian di atas permukaan lautnya itu cukup tinggi, dan mungkin dia juga sudah hafal orang Indonesia demen foto-foto. Jadi kita berangkatnya tuh sejam lebih awal dibanding grup-grup lain gitu. Ya gue nggak tahu dia paranormal karena hal yang tadi gue sebutkan, atau dia melihat bahwa kita lemah. Karena apa? Karena hampir setiap hari itu kita berangkat sejam lebih awal dibanding grup lain, tapi nyampainya selalu sejam lebih belakang dibanding grup lain. Cuman ya gue jalani aja, gue syukuri aja, karena ya gue tahu kemampuan fisik gue, dan buat gue lebih penting untuk gue bisa endure selama perjalanan sekian hari ketimbang gue kuat sehari tapi besok-besoknya loyo gitu. Nah balik lagi di perjalanan ke Namche Bazaar ini sangat berkesan banget, pemandangannya keren. Gue ketemu suspension bridge lagi, yang mana selama ini sering gue lihat di TV, suspension bridge yang 2 tingkat itu. Tapi di sisi lain juga di hari kedua ini gue hampir 50% perjalanan itu gue rasanya hampir seperti kayak orang pengen nangis gitu, Cak.
anjrit, jalanannya ampun, tangganya ampun. Mungkin kalau di Indonesia itu, kalau teman-teman yang di Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung sekitarnya pernah ke Gunung Padang, tahu tuh tangganya di Gunung Padang seperti apa. Nah ya, ini seperti itulah. Cuman bedanya kan kalau di Gunung Padang ada jalan pintasnya, kalau di sini nggak ada jalan pintasnya, semua jalannya kayak begitu. Dan itu semua terpaksa gua jalani, ya. Walaupun dingin, panas terik, tetap ya lumayan. Kadang-kadang kita papasan sama kebo Nepal. Kebo Nepal itu apa namanya? Yak, namanya yak, YAK, Yankee Alpha Kilo, yak. Itu kebo Nepal tuh yang biasa dipakai orang-orang buat bawa barang ke atas gunung gitu. Nah, perjalanan ke Namche ini sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget ya. Berapa kilo tuh tadi tuh, sekitar 12-an mungkin ya. Cuman ya itu karena jalurnya nanjak banget, jadi asli ini hari dimana gue menyesali datang ke Nepal. Bawaannya pengen nangis, bawaannya pengen pulang. Dan gue sempet keki karena gue diledekin sama guide-nya, gue diledekin sama si Made. Ini perlu dipanggilin helikopter kan nih? Anjrit, gue bilang gue udah lemes, napas aja susah, muka udah nggak keruan kayak apa. Mereka masih sempet ngecengin gue. Cuman ya sudahlah, gue terima saja gitu kan. Nah, setelah berjam-jam tersiksa, akhirnya sampailah kita di Namche Bazaar. Dan Namche Bazaar itu apa ya, buat gua itu keren banget ngelihat secara geografis, konturnya, kerapatan pemukimannya, keindahannya dan lain-lain, itu keren banget lah. Itu kayak ada kota kecil di atas gunung gitu. Dan ketika kita masuk ke sana itu ya banyak toko-toko penyedia apa ya, trekking gear, hiking gear, merek-merek ternama gitu. Apa namanya, si Muka Utara ada, si perangkat keras gunung ada dan lain-lain itu. Apa namanya, itu salah satu kota yang paling berkesan selama gue jalan ke Nepal. Dan ketika sampai di Namche Bazaar, gue juga sedikit lega karena apa? Karena besokannya itu kita bisa istirahat di Namche tanpa harus lanjut jalan dulu. Kenapa? Karena memang di jalur menuju Everest Base Camp itu ada di kota-kota tertentu, di desa-desa tertentu, di mana memang kita nggak boleh langsung lanjut besokannya. Untuk apa? Untuk badan kita membiasakan diri dengan kondisi alam yang berbeda. Karena selama kita trekking itu kan tadi udah dibilang ya, nanjak terus, otomatis MDPL-nya juga naik terus, dan badan kita perlu menyesuaikan diri gitu. Dan di Namche itu adalah satu pemberhentian di mana besokannya kita harus hanya boleh jalan-jalan di sekitar situ ya, hanya untuk aklimatisasi aja supaya badan kita terbiasa, dan ketika keesokan harinya lagi kita jalan, badan kita itu nggak kaget dengan perbedaan iklim yang semakin jauh dari permukaan laut gitu. Nah, sampai di Namche istirahatlah kita makan, gue lupa makan apa ya, kayaknya yang nggak jauh dari, kayaknya makan pasta deh, nggak inget rasanya. Cuman karena perjalanan di hari itu memang buat gue pribadi amat sangat menyiksa, tapi makanannya terasa enak ya. Kita kenalan sama satu teman dari Brazil, cowok, gue lupa namanya siapa gitu. Kenalan sama satu teman dari Swiss, namanya Nanet, gue inget karena cewek ya. Nah, ini Nanet ini nanti juga akan ketemu kita di kota-kota lain, dan sempet reunian juga di Bali sama Made sama gue. Cuman ya intinya kita lega nyampe di Namche Bazaar, kita bisa istirahat. Dan rasanya nyampe Namche Bazaar itu gue bener-bener anjrit, akhirnya gue bisa nyampe ke sini. Gila, dan gue nggak kebayang tuh kalau pas di tengah-tengah gue diledekin mau dijemput helikopter, gue jawab mau, itu gue nggak bakal ngeliat itu Namche Bazaar seperti apa. Jadi gue amat sangat happy bisa nyampe di Namche Bazaar. Dan ya susah lah diceritakan. Lo bayangin aja ya, gue seumur hidup nggak pernah naik gunung, tiba-tiba gue datang ke satu kota
yang ketinggiannya ada di ketinggian berapa tuh, sekitar 3000-an mdpl, 3100 gue lupa tuh. Jadi ya happy lah gue gitu. Dan malam itu gue bisa istirahat dengan nyenyak karena gue tahu bahwa besok gue nggak harus bangun pagi-pagi dan nggak harus langsung jalan kaki setelah sarapan. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, keesokan harinya di Namche Bazaar, karena itu adalah harinya aklimatisasi, ya kita manfaatkan sebaik mungkin lah. Jadi kita juga nggak bermales-malesan, enggak, karena kita harus menyesuaikan diri dengan iklim. Jadi ya kita sama guide kita, sama Vima Gido itu kita disarankan untuk trekking tapi yang deket-deket aja. Jadi kita naik ke atas ke puncak Namche Bazaar, kita datang ke satu museum, di situ ada patungnya Tenzing Norgay, guide-nya Sir Edmund Hillary ya, yang pertama kali ke puncak Everest itu. Kita baca sejarah Sherpa yang di situ. Intinya di hari aklimatisasi itu kita santai lah. Kita santai tapi kita tetap jalan, tetap menghabiskan hari dengan menggerakkan badan supaya kita terbiasa dengan perbedaan ketinggian yang nanti semakin hari akan semakin tinggi lagi gitu. Selain ke museum juga kita nemu satu pemandangan yang ya sebenarnya sih kalau di kita di Indonesia, di kampung-kampung atau di Jabodetabek, di mana-mana itu hal yang biasa lah. Kita ketemu orang lagi kompetisi volley ya, levelnya level tarkam, volley level tarkam, tahu kan ya kayak apa ya. Nah cuman kan buat kita yang unik adalah lah ini kompetisi volleynya di ketinggian 3100 3200 something gitu. Kita jalan aja udah megap-megap. Nah ini sekumpulan teman-teman dari Nepal bisa pecicilan, loncat-loncatan, main volley, smash kanan, smash kiri. Dan itu dia ngelihatnya aja tuh udah capek sendiri coy. Ngelihatnya aja udah capek sendiri. Nah apa namanya, kita lihat itu terus ya kita sempet cheering juga buat tim yang bertanding, seru lah. Terus ya kalau di kita kan biasanya di sela-sela kompetisi olahraga ada nyetel dangdutan kayak gitu-gitu. Di sana juga sama, cuman ya bukan dangdutan, mereka nyetel lagu tradisional khas Nepal gitu. Dan itu menurut gue itu seru. Kita bisa ngobrol, kita bisa coba kenalan sama orang lokal. Mereka tanya sama kita dari mana, walaupun memang mayoritas orang itu orang di sana nggak banyak yang tahu Indonesia itu ada di mana. Cuman mereka cukup familiar karena kayaknya cukup banyak trekkers yang datang dari Indonesia gitu. Nah ya kita keliling-keliling, balik ke hotel, kita ngobrol sama teman baru kita yang dari Brazil, yang dari Swiss. Mereka juga habis jalan-jalan, habis makan siang, cuci muka sedikit. Iya cuci muka aja cukup ya saudara-saudara ya, nggak perlu mandi karena masih dingin juga di sana. Kita cuci muka sedikit, habis makan siang, istirahat, terus kita jalan lagi gitu, keliling Namche Bazaar. Ya menyenangkan lah di Namche Bazaar itu. Kita sempat ngopi-ngopi juga, kita sempat juga nyari perintilan yang lucu-lucu gitu. Cuman kita pikir nih nyari perintilan, nyari oleh-oleh di sini buat apa juga ya coy. Kita kan mau naik ya, harusnya kita mengurangi beban bukan malah menambah beban hidup. Cuman ya gitu deh. Ya gitu. Jadi ya akhirnya kita hari itu cuman santai, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, jalan-jalan. Nggak ada sesuatu yang serius. Dan di hari itu gue beneran bisa menikmati Namche Bazaar karena di sehari sebelumnya gue terlalu lelah untuk menyadari bahwa di sekeliling gue ada apa ya, bukan pemukiman, ada satu kota yang demikian menakjubkannya. Nah singkat cerita, hari aklimatisasi berjalan lancar dan menyenangkan.
Ya iyalah menyenangkan, orang lo kagak trekking coy, nggak jalan, santai-santai aja, jadi menyenangkan. Dan belajar dari hari sebelumnya ketika di Fakding itu, jadi kita packingnya udah dari malam, jadi ketika habis kita early dinner sekitar jam 6 kita makan, jam setengah 7 udah masuk kamar, kita udah packing dulu tuh, sehingga besoknya kita pikir kalau kita packing sekarang besok kita bisa setengah jam lah lebih santai. Dan hari itu pun diakhiri dengan tidur yang amat sangat nyenyak dan lelap. Nah, di hari ketiga trekking, hari pertama Lukla Fakding, hari kedua Fakding Namche, hari ketiga hari keempat. Nah, di hari keempat itu adalah harinya dimana kita berangkat menuju satu tempat yang bernama Tengboche. Ya, Tengboche itu ya salah satu checkpoint. Kalau teman-teman nanti ke Everest Base Camp itu salah satu checkpoint, di mana di sana itu ada satu monasteri Buddha, kuil Buddha yang legendaris, gitu. Yang legendaris ada di sana. Gitu. Nah, perjalanan ke Tengboche ini juga lumayan terasa melelahkan ya, panjang, tapi tidak semelelahkan ketika hari kedua kemarin dari Fakding ke Namche Bazaar. Di sini gue bisa lebih enjoy, lebih bisa banyak berhenti. Nah, cuman tetap di sini ada satu hal yang menarik ya. Tadi kan kita tuh ada temen tuh dari Brazil sama dari Swiss. Ketika berangkat itu kita berangkat 7:30. Ketika kita berangkat mereka baru keluar kamar, baru mau sarapan, belum packing gitu, belum siap-siap. Ya udahlah kita jalan duluan lah. Nanti kita ketemu ya di sana, kita ngobrol bla bla bla. Oke, kita jalan duluan. Kita dari Namche itu kita naik ke atas Namche Bazaar, kita ambil jalan belakang. Jalan belakang apa, coba jalan belakang ya, pokoknya jalannya ke arah atas terus ke arah belakang lah, gue lupa pastinya. Jalan kurang lebih sekitar 1 jam, berhenti foto-foto, jalan lagi 15 menit, foto-foto lagi, jalan lagi 10 menit, foto-foto lagi, sampai itu guide akhirnya dia sepanjang jalan dia di depan kita cuma mainan handphone, berhenti ninggalin kita mainan handphone lagi, kita deketin, dia jalan lagi, ya kayak gitulah gitu. Mungkin dia lelah ngadepin kita foto-foto gitu. Cuman ya gimana coy, di trek Everest Base Camp itu hampir setiap inci perjalanan lo itu sekelilingnya pemandangannya bagus semua. Dan buat gua pribadi ya, buat orang yang baru pertama kali ke sana, dan gua nggak tahu apakah di dalam hidup gua akan balik lagi apa enggak, yaitu tentunya gue saat itu berpikirnya itu adalah one time opportunity. Jadi ya gue maksimalkan memori handphone gue semaksimal mungkin gitu loh coy. Termasuk si Made juga begitu. Nah, di tengah perjalanan ada satu hal yang bikin kita kaget. Apaan coy? Di tengah perjalanan kita ketemu orang lari-lari, berlawanan arah dengan kita. Kita jalan dia lari, buset. Kita jalan aja ngap dia lari. Ternyata mereka itu adalah peserta dari, gua nggak tahu namanya apa, tapi ada maraton tuh, ada Everest Marathon. Jadi mereka lari turun dari Everest Base Camp, finishnya di bawah di Lukla. Jadi kita naik, mereka turun. Dan itu gua salut banget, gila, mereka trail run nggak kira-kira ya. Kita kalau di sini lihat trail run ada di Gunung Gede, ada di gunung apa, cuman kan MDPL-nya masih rendah ya. Mereka di ketinggian 5.000, 4.000, 3.000 lari-lari coy, anjrit. Itu luar biasa banget gitu. Nah, di hari keempat ini ya perjalanannya terasa melelahkan, cuma tidak semenyiksa perjalanan menuju Namche Bazaar. Kita makan siang, dan seperti biasa di setiap tempat berhenti gue selalu nempel stiker yang ada logo kantor gue. Habis makan siang kita lanjut lagi. Nah, kurang lebih sekitar jam 2:30 kita nyampe di Tengboche.
kita nyampe di Tank Boce, dan satu hal yang bikin gue kaget coy, tadi pas kita berangkat kan gue bilang itu temen dari Swiss itu baru turun makan, belum packing, belum apa. Gue nggak tahu mereka nyalipnya di mana. Pas gue nyampe Tank Boce, mereka udah nungguin di atas tangga. Hei Ponco, hei Made. Gue bilang anjrit. Gue berangkat udah buru-buru pagi-pagi. Ketika nyampe mereka udah dadah-dadah duluan dari atas. Lu kemana aja, gue baru nyampe. Gue bilang bangke. Cuman ya itulah yang membedakan orang kita dengan orang luar mungkin ya. Kalau di kita kan ya orang kita ya, gua nggak tahu lo gimana ya, cuman ya kayak tipikal orang-orang kantoran di Sudirman Tamrin, kadang tuh dari SCBD mau ke PP, mau ke Plaza Senayan aja, itu aja naik taksi coy. Ya dulu kan belum ada MRT ya, naik taksi gitu. Nah kalau orang luar kan mereka terbiasa dengan jalan kaki, terbiasa trekking dan lain-lain, jadi ya gua nggak ngerti lah, pokoknya kaget aja, anjrit. Tadi gue jalan lu belum sarapan, gue megap-megap baru mau nyampe, lu udah dadah-dadah dari atas. Ya, cuma ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Malu sih ada, malu dikit, cuman ya mereka juga paham kita datang dari satu negara di mana kondisi geografisnya memang gue selama ini sehari-hari ketinggiannya cuma di ketinggian berapa, 100, 200, 300 mdpl doang. Tiba-tiba gue trekking, dan trekkingnya itu start di ketinggian 2800 mdpl. Jadi ya malu ada, tapi ya harusnya mereka maklum gitu. Apalagi kan gue berani bilang bahwa ini gue pertama kali naik gunung coy. Kalau lu udah sering pada naik gunung, ini gue baru pertama kali nyampe sini, masih napas aja udah alhamdulillah gitu. Jadi ya sudahlah, kita sampai di Tank Boce, kita taruh tas, abis taruh tas kita langsung cus ke Tank Boce Monastery. Rencananya memang mau ngelihat upacara keagamaan, cuman ya apa daya ya, udah dasar kita ya jalannya kepayahan, foto-fotonya kebanyakan. Alhasil pas nyampe di Tank Boce Monastery memang upacaranya udah hampir kelar, dan ya karena itu upacara keagamaan kita nggak boleh foto-foto, jadi gue nggak ada dokumentasi apapun gitu. Tapi ya kita masih dapat upacaranya, kita masih dapat nuansa religiusnya itu. Dan dulu gua pernah nonton Seven Years in Tibet, ya mirip-mirip lah, nuansanya mirip-mirip nuansa. Dan itu gua ngeliat monasterinya memang kalau dilihat dari gedungnya sih nothing special ya, cuman ya itu tadi, karena selama ini gua hanya bisa lihatnya di TV, di National Geographic atau di saluran TV lainnya. Gua bisa bener-bener berada di sana, itu suatu hal yang ya amat sangat gue syukuri lah gitu. Dan ya seperti gue bilang tadi, perjalanannya nggak mudah. Hampir tiap 5 menit, 10 menit itu gue berpikir untuk membatalkan diri dan menelepon helikopter gitu. Jadi ya buat gua pengalaman jalan sampai dengan di hari keempat ini wah banget lah gitu. Dan banyak pelajaran yang gua ambil dari perjalanan ini, dan tentunya masih banyak lagi perjalanan yang akan gua ambil di hari-hari berikutnya ya. Oke, nggak berapa lama sorenya kita balik ke hotel istirahat. Nah di hotel ini kita banyak ketemu teman baru lagi. Kita ada ketemu sekelompok trekkers ya, dimana itu ada satu bapak-bapak, udah kakek-kakek kayaknya, udah 60-an tahun. Dia mendampingi sekelompok anak muda. Nah anak muda ini mereka baru lulus kuliah, baru lulus sekolah menengah, baru lulus kuliah kalau nggak salah, baru lulus college. Ini sekelompok trekker dari Singapura. Nah, mereka ini teman dekat, dan mereka ingin perpisahannya itu dengan trekking, ditemenin sama ayah dari salah satu trekkernya itu. Itu kita kenalan, ngobrol-ngobrol ya seru juga, karena kebetulan seminggu sebelum berangkat ke Nepal itu gue lagi ada di Singapura. Kemarin kita baru dari sini gini, ngobrol panjang lebar, dan mereka juga terbiasa dengan orang Indonesia. Terus selain itu kita juga kenalan dengan sekelompok trekker, isinya 4 orang ya, terdiri dari 2 orang Spanyol, yang satu
aslinya orang Asia tapi migrasi ke Spanyol dari dia kecil, yang satu orang Spanyol tapi tinggal sekolah dan kerja di Belgia, sama ketemu teman perjalanan mereka ini 2 orang Kanada, pacaran gitu, yang satu dokter, yang satu karyawan hotel. Nah, gue belum akan cerita tentang mereka sekarang karena 4 orang ini juga nanti kita akan ketemu lagi nih di beberapa kota lainnya, dan sampai saat ini kita masih berhubungan dan kita jadi lumayan akrab, dan ya kita ada kali itu 2 minggu bareng lah di Pokhara, dan balik ke Nepal juga kita sempet bareng, dan sampai saat ini masih berhubungan gitu. Dan di Tengboche itu adalah juga kali pertama di mana gua merasa selama trekking itu pertama kalinya gue merasa kebelet beol, dan ritual itu harus gue lakukan. Ya bagian mengeluarkannya mah gampang ya, cuman pas bagian membersihkannya, lu bayangin coy, airnya dingin banget. Jadi ya membersihkannya cukup menyiksa. Gimana ya? No problem. Kita ngobrol, balik ke kamar sama seperti sebelumnya, karena kita tahu bahwa ini kita sebagai orang-orang yang lelet, kita harus berangkat lebih awal dari mereka, otomatis kita juga bobonya lebih cepat. Dan hari keempat ini juga cukup menyenangkan karena kita ketemu banyak orang baru, ngobrolnya sore itu juga seru, dan perjalanannya tidak terlalu menyiksa. Tapi karena kalau di Namche sehari sesudahnya kita ada aklimatisasi, di sini kita nggak ada aklimatisasi, sehingga mau nggak mau kita harus segera persiapan untuk besok paginya langsung jalan lagi ke pemberhentian yang berikutnya, yang namanya itu adalah Dingboche. Nah, kita tidur cepat, dan tidak terasa tahu-tahu hari sudah pagi. Ya, perasaan baru merem ya, tahu-tahu kita sudah mengawali hari kelima, hari trekking kelima. Nah, di hari kelima ini kita akan jalan menuju satu tempat, namanya itu adalah Dingboche. Jadi Dingboche ini nanti di Dingboche itu kita juga harus aklimatisasi. Jadi memang perjalanan hari ini akan lumayan panjang nih, hari kelima ya. Dan sejauh gua mengingat trek perjalanannya, awalnya sih seru. Pas keluar Tengboche itu kita masih ngelewatin bawah pohon, masih ngelewatin pemukiman. Cuman tahu-tahu sepi, tahu-tahu kita nyebrang jembatan, dan tahu-tahu itu udah jalanan isinya batu semua, gak ada. Ya tetap indah ya karena di kejauhan ada gunung saljunya. Cuman ya jalan yang kita lalui itu terasa gersang lah pada hari kelima itu. Walaupun treknya sebenarnya tidak sesulit waktu perjalanan ke Namche, cuman tantangannya di situ adalah kebosanannya. Ya bayangin aja, ini udah hari kelima kita jalan, dan kayaknya perjalanan di hari kelima ini adalah perjalanan yang paling minim ada ijo-ijonya. Kita nggak ngelihat banyak hijau di sepanjang jalur. Cuman memang di hari ini kita banyak sekali papasan sama si pelari-pelari peserta maraton itu. Ya, cukup banyak lah papasannya. Dan di perjalanan sama seperti hari-hari sebelumnya, kita berangkat lebih awal, di tengah jalan disalip lah sama tadi tuh 4 kawan baru yang pada saat itu belum terlalu dekat ya. 4 kawan baru, 2 dari Spanyol, 2 dari Kanada. Baru jalan setengah jam udah disalip sama mereka, dan tahu-tahu mereka sudah menghilang aja, tidak ada di depan mata kita. Jalannya cepet banget gitu. Nah, di hari perjalanan hari kelima ini temen gua si Made ini tidak selincah biasanya gitu. Jadi kalau gua di hari pertama, hari kedua itu payah banget, masuk ke hari keempat kelima gua nggak jadi lincah juga sih, cuman daya tahan gua jadi lebih strong aja. Gua jadi lebih bisa ngukur strategi, dan
Intinya tuh kalau di hari pertama gue jalan pengen nangis, di hari ke-5 mah gue nggak kepikiran pengen nangis. Gue tahu gue pasti akan sampai, cuman memang gue butuh pinter-pinter ngatur. Nah, yang sebaliknya terjadi dengan si Made ini gitu. Ketika di hari pertama, hari kedua dia lincah, di hari ke-5 ini dia justru terlihat agak sedikit lebih loyo. Awalnya sih masih biasa-biasa aja, cuman pas setelah kita break, istirahat makan siang di tengah perjalanan, ketika kita mendekati ke Dingboche itu, dia jalannya semakin loyo, mukanya juga semakin kelihatan lah ada yang nggak enak, nggak fit. Intinya kalau secara grafik kebalikannya dari gua lah gitu. Gua tanya, katanya nggak apa-apa, cuman gue bilang lo masih kuat jalan nggak? Masih kuat. Terus gue nanya sama guide gue, masih berapa lama lagi? 1 jam. Sialan lo, dari tadi 1 jam, 2 jam lalu gue tanyain 1 jam, sekarang 1 jam lagi. Ya cuman kali itu, sore itu memang benar 1 jam. Dan ketika sampai itu memang si Made ini langsung batuk-batuk gitu. Jadi memang di hari ke-5 di akhir trekking itu tidak terlalu ceria-ceria banget karena Made kondisinya sakit. Jadi dia langsung masuk kamar dan istirahat. Gue sempet nemenin dia sih gitu. Agak sorean jam 5 menjelang jam makan malam kita keluar makan. Pas kita keluar makan itu si Made tampangnya semakin gak karuan lah gitu. Cuman dia masih berusaha untuk biasa. Cuman gue perhatiin memang dia sedikit berubah, mulai batuk, kelihatan gak nyaman, nafas juga mulai tersengal-sengal. Nah, cuman ya dia coba melewati itu semua dengan biasa-biasa aja. Dan di Dingboche ini kita juga ketemu banyak teman baru lagi. Ada satu pensiunat tentara dari Swiss, ada sepasang sahabat dari Amerika, dan ada beberapa lah. Dan ini adalah kota pertama di mana kita sudah mulai kehilangan sinyal. Jadi nggak mau kalau lo pengen internetan lo mesti beli kartu wifi gitu, dan kartu wifi di atas itu harganya lumayan lah. Nah udah singkat aja lah, hari ke-5 ini singkat aja kita sampai di Dingboche. Nah hari ke-6 itu kita tidak perlu jalan karena itu adalah harinya aklimatisasi. Cuman ketika gue bangun kondisi Made itu semakin parah dan dia dari malam itu batuk-batuk. Dan dia bilang dia itu nggak bisa telentang, nggak bisa tengkurap, hanya bisa tidur menyamping. Kalau dia paksain telentang dia dadanya sakit dan lain-lain. Akhirnya gue konsultasi sama si guide, gue ngobrol sama Made. Akhirnya kita putusin ya udahlah, ini si Made ini mesti dievakuasi. Kita mesti telepon ke trekking organizer kita telepon Janardan supaya Janardan koordinasi dengan orang asuransi. Nah awalnya Made nggak mau, cuman karena dibilang ya makin ke atas tuh makin bahaya, dan kalau misalkan lo maksain nanti sampai di atas malah akibatnya bisa semakin fatal. Setelah dibujuk-bujuk akhirnya mau. Jam 7:30 kita koordinasi, kita telepon trekking organizer telepon si helikopter, dan gua nggak tahu ya itu mungkin profesional sekali atau gimana, gua nggak ngerti. Cuman dari Made memutuskan tidak lanjut, kita telepon trekking organizer sampai helikopter datang. Itu total jalan hanya memakan waktu 90 menit. Kita jalan kaki 5 hari ini dalam 90 menit helikopter datang. Dan ya dengan berat hati ya Made harus dievakuasi. Dia dibawa ke Lukla, langsung masuk rumah sakit, sempat di Lukla semalam, dirawat semalam. Habis itu besokannya dia diterbangin ke Kathmandu dan dirawat di Kathmandu. Dirawat di rumah sakit di mana nanti ketika gue turun dari Everest Base Camp gue juga akan dirawat di kamar yang sama dengan dia. Cuman dia udah check out duluan. Dia keluar, gue masuk, dirawat gitu buat pemulihan. Nah ya hari ke-6 itu buat gue lumayan suram karena ya jadi kembali ke rencana awal. Gue trekking sendirian, gue kehilangan temen trekking, dan untungnya hari itu hanya hari aklimatisasi. Jadi gue sama Pima berdua naik ke atas, kita ngeliat
puncak Amadablam dari atas. Di atas itu kita sempat bikin video nih, apa namanya, cuman ya gitulah, videonya nggak kedengeran suara apa-apa, suara angin doang karena itu super dingin dan super terik. Itu aklimatisasi kita hanya 2 jam jalan, total general 2 jam naik turun. Habis itu kita turun ke bawah seharian. Gue diajarin sama itu orang Swiss dan orang Amerika main kartu, dan tidak butuh waktu lama untuk gue terlihat blow on karena gue memang tidak bisa main kartu dan gue kalah melulu gitu. Dan akhirnya gue menyerah, gue bilang gue masuk kamar aja, gue mau tidur. Dia hari ke-6 berlalu begitu cepat. Gak banyak yang dilakukan, gak banyak yang diceritain selain itu tadi, gue kehilangan rekan perjalanan. Dan itu berarti di sisa perjalanan gue hanya berjalan sama si Bima ini. Dan ya, itulah cerita untuk hari keberapa tuh? Hari ke-6 ya, hari aklimatisasi hari ke-6. Setelah kemarinnya aklimatisasi dan gua kehilangan rekan perjalanan, maka di hari ke-7 trekking ini, hari ke-7 trekking atau hari ke-10 sebenarnya, hari ke-10 gue di Nepal, hari ke-7 trekking ini adalah waktunya untuk gue dan Pima berdua doang lanjutin perjalanan ke Lobuche. Ya, kita lanjutin perjalanan ke Lobuche. Nah, di perjalanan ke Lobuche ini ya relatif kita disuguhi pemandangan yang amat sangat indah. Jadi kita trekking itu di satu trek yang luas, gua nggak tahu namanya apa ya, cuman itu relatif datar, dan di sebelah kirinya itu gue disuguhi pemandangan deretan gunung, dan itu indah banget, bisa dilihat di videonya, itu asli cakep banget gitu. Nah, berjalan kurang lebih sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam, gue papasan sama Nanit, temen dari Swiss yang kemarin itu, yang gue belum berangkat, gue udah berangkat, dia belum berangkat, gue belum nyampe, dia udah dadah dari atas gitu. Cuman arahnya berbeda, dia ke arah turun. Ternyata si Nanit ini yang dari Swiss ini, dia juga sakit dan dia tidak kuat. Akhirnya dia memutuskan untuk turun balik ke Dingboche dan selanjutnya menunggu untuk dievakuasi. Seperti itu. Wah, gue shock juga nih. Anjrit, kemarin teman perjalanan gua dievakuasi. Nah, ini berikutnya ini orang dari Swiss, coy. Lo tahu kan Swiss kayak apa ya? Pernah ke Swiss nggak? Gue sih belum. Ya, tapi bisa kita googling lah ya. Di Swiss itu kan isinya gunung semua, coy. Dia yang dari Swiss sering naik gunungnya turun. Ya, gue semakin down lah. Gitu, semakin down. Apalagi ketika kita perjalanan menuju Lobuche ini, ya di setengah hari awal itu, walaupun pemandangannya indah, cuman namanya gua jalan cuman sama guide, tidak ada teman satu bahasa, ya lumayan terasa lebih melelahkan dan membosankan gitu. Nah, cuman down juga, kaget juga gua ngeliat, anjrit ini orang Swiss dia turun, gimana gua nanti ya untuk menguatkan hati gua ketika berhenti itu, gua nanya ke si Pima, lo yakin gua bisa nyampe Everest Base Camp? Dengan menghela napas, tapi mukanya tetap yakin. Dia bilang, yes you can Ponco, you can do it, just relax and don't be in a hurry. Dia bilang, jangan, gak usah terburu-buru gitu. Dia bilang kemarin salah satu kesalahan Made adalah dia terburu-buru, dia terlalu lincah, naiknya terlalu cepet. Ya lu bayangin aja ke Namche Bazaar gue mau nangis, dia bisa loncat-loncatan dari batu ke batu, coy. Dan kata apa namanya si Pima itu salah satu kesalahannya, sehingga badannya itu tidak cukup beradaptasi dengan lingkungan setempat. Ya udahlah, karena dia bilang gue sanggup, gue lanjutin, kita berhenti makan siang. Nah, di setengah perjalanan kedua itu lumayan menyiksa, ya, lumayan menyiksa dari segi mental dan segi fisik. Dari segi mental yang kenapa? Karena di perjalanan ke Lobuche ini, di bagian keduanya inilah gue ketemu sama satu areal yang memang jadi kayak apa ya, memorial space gitu, kayak tempat pemakamannya pendaki-pendaki yang memang tidak selamat dari kejamnya Gunung Everest gitu.
Jadi kita sampai di satu area yang isinya itu makam, memorial ground gitu, memorial ground bukan memorial space ya, memorial ground gitu. Dan gue tambah, wow, oh ini orang-orang yang gak selamat. Cuman gue pikir gue kan gak akan sampai ke itu ya, puncak Everest. Gue cuman ke Everest Base Camp, harusnya bisa lah. Cuman ya namanya nyampe di memorial ground tetap kaget juga lah. Dan di situ ya gue ketemu beberapa memorial pendaki-pendaki terkenal. Salah satu yang mungkin paling terkenal itu ya di situ ada apa namanya batu memorial yang memang didedikasikan untuk Scott Fisher. Jadi kalau lo pernah nonton si film Everest itu, dia diperankan sama Jake Gyllenhaal ya kalau nggak salah. Nah itu ketemu tuh di situ, apa namanya, ketemu si makamnya, memorial ground. Dan setelah melewati memorial ground itu, sisa perjalanan menuju Lobuche itu isinya batu semua dan kondisinya gelap mendung seperti mau badai. Jadi ya tambah kelabu aja mood gua hari itu, tambah kelabu. Cuman ya udahlah, gimana lagi kan. Dan ketika nyampe di penginapan, gue diinapkan di satu hostel yang kosong. Isinya cuma ada gue sama si guide gue doang, gak ada orang lain. Jadi kalau di kota-kota sebelumnya gue banyak kenalan sama orang baru, ada orang Swiss, orang Brazil, orang Amerika, orang Spanyol, orang Kanada, orang mana. Di sini gue nggak ketemu siapa-siapa. Dan itu rasanya suram sekali, saudara-saudara. Udahlah, gue tidur cepat, cuman gak bisa tidur. Akhirnya gue nyetel film di iPad dan ya gue berusaha nonton sampai ketiduran. Itu adalah hari ke-7 trekking, hari ke-10 di Nepal yang apa ya, ini hari 6 ke-7 nih kayaknya hari paling gelap dari total perjalanan gue. Temen gue dievakuasi dan lain-lain. Cuman ya sudahlah, karena gue tetap semangat, karena kata Pima besok kita akan ke Gorakshep, tapi di Gorakshep itu kita hanya akan makan sebentar, tapi kita akan lanjut di hari itu juga, kita akan lanjut ke Everest Base Camp. Jadi besok lo akan lihat Everest Base Camp, kita nggak perlu nunggu sehari sesudahnya, dia bilang. Oke lah, gue tidur, besok paginya gue bangun dan kita jalan pagi-pagi sekali seperti biasa. Jam 7 kita udah jalan dengan tujuan Gorakshep. Taruh tas, makan, dan kita lanjut trekking tanpa bawa barang bawaan ke Everest Base Camp. Itu kalau lihat di peta, lihat di Google ya, perjalanan dari Lobuche ke Gorakshep itu cuma sekitar 2 jam 3 jam. Jaraknya deket lah dibanding Namche ke Tengboche ke Dingboche, Dingboche ke Lobuche. Dari Lobuche ke Gorakshep itu deket banget. Cuman gua entah kenapa itu rasanya seperti perjalanan tanpa henti. Ampun banget. Capek banget. Rasa ingin menangis yang sempat muncul di hari kedua itu muncul lagi di hari ke-8 ini. Dan itu amat sangat menyiksa dan membuat perjalanannya terasa semakin berat. Dan ya tapi akhirnya gue nyampe itu. Gue nyampe di sini, gue nggak banyak rekam, nggak banyak bikin dokumentasi karena gue sudah merasa amat sangat lelah secara fisik dan emosional. Intinya gue sampai di Gorakshep sekitar jam berapa tuh? Jam 10-an gue sampai di Gorakshep, 10:30, 11. Masuk kamar, taruh tas, dan makan siang. Tapi makan siangnya agak cepet, jam 10:30 kita udah makan, 10:30 jam 11 kita udah makan. Dan habis makan kita langsung jalan kaki ke Everest Base Camp. Dan itu perjalanannya sebenarnya cuma 1 jam. Cuman ya itu tadi ya, gue nggak tahu apa yang ada di otak gue. Cuman perjalanan di hari ke-8 ini terasa seperti never ending walk. Perjalanan yang di atas kertas itu 1 jam harusnya tidak berasa, itu berasa menyiksa dan lama gitu. Tapi akhirnya gue sampai di Everest Base Camp. Dan ketika gue sampai di Everest Base Camp itu gue ketemu sama semua teman-teman yang gue temuin dari awal perjalanan. Si orang Brazil itu tadi ada,
satu grup yang 4 orang, 2 Spanyol 2 Kanada itu ada, si pensiunan tentara dari Swiss itu ada, si orang sepasang sahabat dari Amerika itu ada. Dan ketika gue nyampe di situ, gue nggak tahu ya, mereka memberi apresiasi karena gue berhasil sampai di situ atau gimana, gue nggak tahu. Tapi mereka semua tepuk tangan menyambut gue. Hey, welcome to Everest Base Camp, you made it. Dan itu bikin gue lega banget. Dan ya sama seperti orang desa yang baru pertama kali datang ke Everest ya sekitar 1 jam, 1,5 jam di Everest Base Camp itu ya kita habisin dengan foto-foto lah, menghabiskan memori dan lain-lain, karena gue nggak tahu gue kapan lagi situ. Dan itu gue amat sangat senang, dan hampir semua teman perjalanan yang gue ketemu di kota-kota sebelumnya itu ada juga di situ. Mereka sampai lebih dulu dan nggak tahu, kayak nggak direncanakan, mereka seperti nyambut lah, dan semua tepuk tangan, dan mereka kaget karena mereka juga nggak saling kenal satu sama lain. Lalu kenal dia, iya, kita nginep bareng ketika di Namche, kita nginep bareng ketika di Tengboche, kita nginep bareng ketika di sini, dan ketika di Gorakchep itu kita nginepnya di satu tempat yang bareng. Jadi malamnya itu kita ketawa-ketawa bareng. Gua buka rendang bawaan dari Pak Kemal ya, dari salah satu mantan klien gua. Dulu gua sempet nemenin Pak Kemal itu ke Korea. Gua dibawain rendang, gua buka di situ, gua minta semua orang cobain, dan gua kontak si Made apa kabarnya, tapi belum ada kabar. Cuman belakangan gue tahu dia udah baik-baik aja, udah di Kathmandu, dan sehari setelah itu dia boleh pulang. Dan hari ke-8 yang terasa amat sangat menyiksa akhirnya bisa disudahi dengan happy ending. Gue sampai ke Everest Base Camp, dan setelah gue 1 jam di Everest Base Camp, gue balik ke Gorakchep untuk besoknya gue kembali turun. Di perjalanan gue lupa kalau ada serombongan orang yang tadi tuh tracker dari Singapura, yang anak-anak sama seorang kakek-kakek, dan mereka juga nyampe di situ. Jadi kita saling congratulate satu sama lain, kasih selamat, kasih apresiasi. Kita pisah, dan malamnya kita ketemu di Gorakchep itu di satu hotel yang sama. Kita ketawa TV bareng, ngobrol-ngobrol, ketawa TV bareng, apa ngetawain gue ya, tapi ya akhirnya sampai di Everest Base Camp. Satu hal yang gak pernah gue bayangin, dan ya banyak yang gue pelajarin dari situ. Apa yang gue pelajarin ya disimak aja, nanti akan ada cerita terpisahnya. Terima kasih udah yang dengerin. Aisyah, terima kasih buat yang udah dengerin. Cerita tentang Everest Base Camp ini juga ada di versi videonya, ada di YouTube-nya, langsung didatengin aja. Buat lo yang udah dengerin, buat yang nonton, terima kasih banyak. Yang belum, segeralah ya, selagi ada di bioskop kesayangan Anda. Dan assalamualaikum. I suppose you will never regret it. I should throw myself